Halo guys, selamat datang di episode kita akan mengerjakan cost accounting. Di sini ada 3 soal. Di sini ada pertama harga pokok jual sama laba rugi, kedua tuh ada BOP, yang ketiga juga ada BOP departemen. Oke, sesuai permintaan katanya jangan terburu-buru. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan asal nyaman. Ya wes, turutin saja. Di sini kita mengerjakan soal pertama dulu guys ya, HPP sama laba rugi. Kita bikin harga pokok penjualan dulu, permintaan dari sini. Nah, perlu kalian ingat harga pokok penjualan tuh, laporan harga pokok penjualan tuh ada 3 guys ya, biar gampang. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, sama BOP. Ini komponennya guys ya. Untuk mencari biaya bahan baku tuh rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir sama bahan baku penolong. Jadi kita masukin dulu guys persediaan bahan baku awalnya. Nah di sini tuh ada guys. Nah, persediaan bahan baku 1 Januari ini berarti persediaan bahan baku awal lah guys ya. 800.000 kita masukin. Nah, di sini. Oke, sekarang kita udah ketemu persediaan bahan baku awal lah. Sekarang kita mencari pembelian bersih. Pembelian bersih adalah pembelian bahan baku ditambah biaya angkut dikurangi retur dikurangi potongan pembelian. Pembelian bahan bakunya ini guys ya. Nah, pembelian bahan baku termasuk bahan penolong 2 juta 16 juta. Nah, kita masukin guys. Meskipun ini termasuk bahan baku penolong 2 juta nggak usah dikeluarin. Nggak usah tulis 14 juta, tulis aja 16 juta. Karena itu udah termasuk semuanya guys kalau pembelian 16 juta. Terus tambah biaya angkutnya 240.000 dikurangi. Nah, dikurangi di minus guys. 720.000 dari retur sama potongan pembelian. Ini jumlahin didapatkan pembelian bersih. Oke, pembelian bersih. Persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bersih dapatkan bahan baku siap digunakan 16.320.000. Terus dikurangi guys. Nah, karena tadi ini nih udah dimasukin kita kurangi guys bahan baku penolongnya 2 juta. Sebenarnya bisa sih guys kalau kalian masukin di sini sekaligus tapi dikurangin aja guys. Bahan baku penolongnya 2 juta dikurangi 2 juta sama dikurangi persediaan bahan baku akhirnya. Nih, dilihat dari sini guys, persediaan bahan baku akhirnya 600.000. Jadi di jumlah jadi minus 2,6 juta. Bahan baku siap digunakan dikurangi bahan baku penolong sama persediaan bahan baku akhir didapatkan biaya bahan baku. Nah, satu komponen ini udah guys, 13.720.000. Sekarang komponen kedua biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Nih, ada di sini juga 18 juta kalian masukin. Oke. Sekarang kita mencari BOP. BOP adalah biaya-biaya yang terkait dengan pabrik tapi di luar produksi, guys. Kayak misalnya di sini tuh ada listrik pabrik, penyusutan mesin, penyusutan kendaraan, asuransi pabrik, BOP lain-lain sama tenaga kerja tidak langsung dan bahan baku penolong. Pokoknya tuh dia berkaitan dengan pabrik tapi di luar produksi aja. Kalau misalnya kantor sama pemasaran tuh kan di luar pabrik, makanya tuh dia tidak termasuk BOP. Kita masukin lagi guys bahan baku penolongnya. Ini sebagai penambah ya guys ya, karena itu udah termasuk biaya overhead pabriknya. Karena kalau di sebelumnya untuk mencari biaya bahan baku kita kurangin bahan baku penolongnya, kalau di BOP kita tambahin guys. Nah, oke. Jadi ini sama ini istilahnya tuh impas. Bahan baku penolongnya 2 juta, terus biaya tenaga kerja tidak langsungnya 3 juta, terus listriknya masukin, penyusutan mesinnya masukin, asuransi dan BOP lain-lain masukin. Oke, dari masukin semua, kalian jumlah didapatkan total biaya overhead pabrik. Udah didapetin guys, 3 biaya bahan baku, BTKL sama BOP. Kalian jumlahin didapatkan total biaya produksi 40.380.000. Oke, sekarang kita tambahin BDP guys, barang dalam proses atau di sini tuh iya sama persediaan barang dalam proses. Ditambah barang dalam proses awal dikurangi barang dalam proses akhir. Karena di sini nggak ada barang dalam proses awal lah jadi nol aja guys. Terus dikurangi BDP akhir 700.000. Nih, 700.000. Total biaya produksi ditambah BDP awal dikurangi BDP akhir didapatkan harga pokok produksi. Nah, 39.680.000. Terus ditambah barang jadinya nih. Barang jadinya ini guys ya. Nah, harga pokok produksi ditambah barang jadi awal dikurangi barang jadi akhir didapatkan harga pokok penjualan. Ini misalnya kalau kalian nggak mau pakai ini guys nih, barang siap dijual nggak apa-apa guys. Jadi kalau kalian langsung tambahin harga pokok produksi ditambah barang jadi awal ditambah barang jadi akhir didapatkan harga penjualan. Tapi kalau kalian mau lebih lengkap kalian tambahin ini nggak apa-apa. HPP harga produksi tambah barang jadi awal 840 didapatkan barang siap dijual dikurangi barang jadi akhirnya 500.000 didapatkan harga pokok penjualan 40.020.000. Ini harga pokok penjualan ini udah selesai. Sekarang kita diminta buat laporan laba rugi. Nah ini
Oke, komponen laba rugi itu ada penjualan, ada beban, terus pendapatan beban lain-lain sama beban pajak. Nah, itu aja simpelnya itu, guys. Kalau akuntansi biaya simpelnya gitu. Kalau keuangan beda lagi lah. Ada OCI sama discontinue operation. Discontinue operasi. Oke, ini penjualan kita masukin guys 90 juta. Ini merah sama biru gua tandain aja guys ya. Sebelumnya tuh emang gak ada hitam doang semua. Kalau merah tuh masuk ke laba rugi, kalau biru masuk ke BOP. Nah, ini BOP juga nih, belum gue biruin aja. Lupa. Oke, di sini tuh penjualannya 90 juta, terus returnnya sama diskon penjualannya 10 juta. Minus ya guys ya, karena mengurangi dari penjualan didapatkan penjualan bersih. Misalnya kalau di nanti tuh misalnya ada penjualan ada beban angkut ditambah guys, penjualan ditambah beban angkut, nah baru dikurangi retur sama potong penjualan didapatkan penjualan bersih. Terus dikurangi guys, dikurangi HPP tadi 40 juta 20 dari sini nih. Nah, dikurangi penjualan bersih, dikurangi HPP dapatkan laba kotor. Oke, terus dimasukin beban operasionalnya guys nih. Beban operasionalnya tuh di luar dari beban yang terjadi di pabrik. Kayak beban pemasaran dan umum nih, beban pemasaran, administrasi dan umum. Kita masukin semua di total di minus 16 juta, dikurangi guys, laba kotor dikurangi total biaya operasional didapatkan laba operasi atau laba operasional. Terus di sini ada juga pendapatan dan beban lain-lain, pendapatan bunga sama beban bunga. Saya masukin juga guys, pendapatan bunganya sebagai positif 1 juta, terus beban bunganya negatif 1,2. Dijumlah jadi minus 200, laba operasi. Terus ditambah pendapatan bunga dikurangi beban bunga didapatkan laba sebelum pajak. Ini tuh gue totalnya ke samping ya guys ya. Nih, kalau misalnya kalau kalian mau ditambah di garis bawahnya nih guys, misalnya total pendapatan pendapatan dan beban lain-lain bisa gitu guys. Terserah kalian dah mau apa, tapi misalnya kalau gue mau gue kesampingin hemat baris saja. Laba operasi dikurangi ini dapatkan laba sebelum pajak. Oke, terus diketahui tarif pajaknya adalah 15%. 15% kali 23 juta didapatkan 3 juta sekian. Terus laba sebelum pajak dikurangi beban pajak didapatkan laba setelah pajak 20 juta. Oke, segitu saja guys ya. Kalau masih kecepatan bilang, Cok. Ini udah lama banget anjir ini gua ngomong. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Thank you.